Brody sekarang itu benar-benar dealing damage-nya tinggi banget. Dan dia untuk landing phase, berhadapan dengan Alice, berhadapan dengan Pakito, dia bakal punya keuntungan 4,9 range loh. Dia agak sedikit jauh. Ada agak jauh Pak memang Agak ya. jauh. Ini baiklah, long war relationship berarti tadi. Long war relationship. LWR. LWR. LWR dengan lagu Seandainya Kau Tahu. Baiklah kalau begitu. Dasar astaga. Fansnya Fieri dasar. Dan kita akan melihat seperti apa tentunya Arki Hoshi yang sudah unggul 1 poin nih Pak Pulung. Oke, game kedua sudah berjalan. Jadi buat teman-teman semua di luar sana tetap hadir dengan dukungan kalian. Langsung aja nongol di kolom komen kita dengan hashtag dari FIFA Arki dan juga hashtag dari Alter Champ untuk mengikuti bagaimana Samsung hashtag Battle Challenge. Dan jangan lupa untuk likes-nya ditancepin karena kalau bisa sebelum match pertama selesai kita tembusin 250.000 likes-nya. Iya, biar Pak Pulung Pargoy ya di belakang sana. Di laut ya. Di pantai kalau kata Uji. Mending goy nanti kalau di laut. Dan kali ini Leo Murphy bermain dengan cukup agresif tentunya bersama dengan Udil memberikan damage di arah midnya ke arah Finn dan juga Clay kali ini. By the way, ini flag pick yang di flag stick ya. Yap. Benedetta yang di jungler. Abis itu kita melihat dari Sally Boy-nya mau tidak mau harus berhati-hati karena dia bisa di jump in dengan Art of Final Blow. Yep. Jadi harus berhati-hati banget ya ini dari Alter Ego Esports tentunya. Tadi aku pikir bahkan Benedetta-nya di tangan R7, tapi ternyata tidak. Ternyata langsung memang menjadi milik dari Albertnya dan Albert masih bisa mengamankan untuk farmingannya. Ada purple buff, ada orange buff yang udah berhasil dia ambil bertiga sekarang di bagian bawah. Akankah Albert meneruskan di bagian bawah untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Nino? Karena untuk Sin sendiri masih free untuk bisa memberikan damage-nya terhadap wave minion yang ada di bottom lane. Iya, dan sementara ini bakal agak sedikit sulit untuk Nino tentunya karena dia masih butuh stack, dia masih butuh untuk itemnya juga levelnya kali ini. Dan ini bakal menjadi chance tentunya untuk seorang Sin mendapatkan gold turret di area bawah. Sementara di area atasnya Pai mencoba dibakar-bakar tentunya dari seorang R7 pun melihat ada pergerakan dari Silly Boy dan juga Leo Murphy yang tadi nyebrang dari area river dan bahkan ada satu Tyrant defense yang connect dari seorang Leo Murphy ke arah seorang Finn tapi masih bisa dihindari oleh seorang Finn. Oke, tapi untuk kali ini kita lihat sementara untuk Sally Boy tertangkap pas habis-habisan reload manipulation. Udah ada lagi Don Run Walking. Udil langsung masuk aja ke backline yang dimiliki oleh pemain dari Arki Hoshi. Leo Murphy akankah dia tertangkap basah? Namun untuk kali ini Udilnya malah ketemu dengan Sin. Ditembak kali ini kelar sudah Udilnya. Dipotong ternyata pergerakan dari seorang Udil dan langsung tumbang begitu saja. 2 poin pertama untuk Arki Hoshi. Dan ini benar-benar tipikal permainan dari Arki Hoshi. Mereka tahu turtle yang mau muncul. Mereka langsung paksa team fight, mereka culik 1-2 pemain dan mereka langsung objektif ke arah turtle-nya Pak Pulung. Dan sekarang mereka bisa membuat perimeter agar pemain dari Alter Ego Esports tidak bisa masuk ke dalam jangkauan. Tapi turtle-nya hampir aja ya. Dia yang nge-turtle, kita yang kaget di sini. Kaget. Kaget. Dan bahkan lihat akan reset lagi dari Arki Hoshi kali ini setelah mendapatkan turtle-nya. Dan Leo Murphy ini menjadi momentum yang perlu diwaspadai juga oleh Alter Ego Esports karena sesuai yang KB bilang, Kufra tuh hit or miss. Kalau sampai nggak bisa connect, Tyrant defense-nya tentunya harus reset lagi dari Kufranya. Nih, Nino di bawah juga agak sedikit terancam pergerakannya. Dari tadi dia belum bisa melakukan banyak hal. Dari minimap kita lihat ada 4 orang yang hampir aja berkumpul di bagian bawah. Mungkin akan ada invasi terhadap Nino. Tapi di bagian tengah, Finn-nya akan ditangkap karena sekarang untuk Tyrant revenge tadi berhasil. Tyrant Rage-nya digagalkan dengan Downward Walking. Hampir aja tadi untuk VYN nemplok di dinding layaknya lukisan Mona Lisa. Tapi ternyata Albert langsung memotong juga dengan area Platinum Slash kali ini. Belum ada active final blow dari seorang Albert karena bukan seorang Kufra yang menjadi incaran. Tapi ternyata di area bawah Sin kali ini masih dengan coba mengharas dengan top up memori dan bahkan Ninonya. Bakal ditemukan begitu saja Silly Boy mulai masuk dengan Red Sonata connect langsung ke arah seorang Albert kali ini. Pertukaran Nino dan Albert tentunya membuat Arki Hoshi mereka tidak mau melanjutkan team fight-nya. Waduh sekalinya Alter Ego membalas langsung ke arah Albert loh Profesor. Menjadi sebuah kerugian untuk kali ini bagi Arki Hoshi atau tidak? Ini kalau misalkan kita ngomongin kerugian mungkin hanya akan ada di head to head. Tapi Cilibu juga udah sempet tumbang di sana. Jadi 1 untuk 1 dan nggak bakal rugi karena turtle-nya masih diamankan Arki Hoshi. Nih shield turret-nya juga saling berbagi, yang di tengah diambil sama Alter Ego, yang di bawah diambil sama Arki Hoshi. Di atas juga.
di atas juga sama-sama saling berbagi. Sekarang pertempuran kembali terjadi adalah Insanity, tapi untuk Pai-nya kembali maju ke bagian depan memberikan tumpukannya. R7 dengan tidak adanya Viraga Armor, dia pun harus jauh lebih berhati-hati lagi. Iya, dan kali ini Leo Murphy masih mencoba untuk ngarasinnya di area bawah. 3 pemain sekaligus dan terkena terhadap memori, tapi ternyata Seliboy-nya masih bisa selamat dengan 1 HP saja. Dan kalau kita lihat malah Sin-nya yang tumbang karena 3 member dari Alter Ego, mereka langsung menumbangkan Sin karena kesempatannya terbuka cukup lebar. Sementara Araki akan menukarkannya dengan 1 turtle lagi, Pak Pulung. Waduh, Brody untuk 1 turtle mahal pisan, dan sekarang reroll manipulation-nya Leo Murphy again and again gagal untuk bisa melakukan Tyrant Rage-nya, selalu digagalkan oleh Feyen. Wow. Wow, itu dari Donral Wolf King-nya bener-bener on point banget, disimpan sama Finn-nya. Sekali dia masuk dengan Tyrant Revenge, Leo Murphy udah kebaca banget sama Finn-nya, Pak Pulung. Ini waduh, berkali-kali Prof nggak ada Tyrant Rage yang emang bener-bener connect dari tadi. Bahkan bukan connect, untuk keluar aja udah sulit banget. Dan sekarang pertempuran di bagian tengah ada lagi Emo Pendant berhasil untuk menarik Nino, tapi untungnya Nino dengan Flying Blood-nya berhasil kabur dari tersebut. Tapi di bagian bawah antara Sin dan juga Pakito yang digunakan oleh Pai, mereka melakukan fight namun masing-masing darahnya tinggal sedikit. Hehehe, Tyrant Rage-nya akan kalah connect untuk kali ini, bener aja. Finn-nya langsung tertancap di area dinding, tapi untuk Leo Murphy tinggal di bagian belakang, dia berusaha untuk kabur dari tersebut, tapi malah menjadi korban kali ini dari Araki Hoshi. Aku ragu itu adalah spread movement ketika dia tahu bahwa ketika dia ingin mengincar ke arah Clay, ke arah Albert, dia nggak bisa karena ada Finn. Tapi ketika Finn sendirian, langsung aja Tyrant Rage. Daripada nantinya dia bakal cancel lagi dari Leo Murphy. Iya, karena dia juga mengetahui kalau misalnya Donald Wolfing-nya sudah dipakai tadi ya di area mid-nya. Jadi kemungkinan besar Leo Murphy bisa melakukan Tyrant Rage, namun ternyata bukan target yang diinginkan untuk seorang Leo Murphy kali ini. Bahkan Albert dan juga Clay-nya tidak tumbang sama sekali. R7 kehilangan Viraga Armor, tapi untuk itemnya Prof di menit yang ke-6. Ini udah ada 2 Legend Sword, obviously dia bakal langsung mengincar kalau Battle Whisper dari Bang Sin-nya. Leo Murphy baru menuju ke arah 1 buah Radiant Armor, dan bakal ada team fight dari Seliboy-nya. Yang bisa dibilang Seliboy butuh banget space farming yang luas. Karena balik lagi ya, dia baru jadi beberapa item, dan dibandingkan dengan Albert atau bahkan Sin, dia agak sedikit kalah dealing damage. Iya. Tapi ini dari apa yang kita lihat untuk sekarang ya, Alter Ego kembali berhasil untuk masuk jauh lebih dalam lagi ke dalam area pertahanan dari Araki Hoshi loh. Di bagian tengah mereka juga udah berhasil untuk memberikan setupnya. Tyrant Revive udah langsung pecahin begitu aja. Terdorong sudah dengan ada Tyrant Rage. Berhasil sudah mendapatkan langsung ke arah Clay. Pertempuran kembali pecah lagi sampai 60 dari belakang begitu aja. Tapi untuk Leo Murphy kali ini keluar lagi menampainya damage. Seliboy juga menjadi korban tambahan. Sementara Donald Wolf King kau mau pergi ke arah mana nggak bisa lagi double kill. Dari sini benar-benar menghapok-hapok, mengacak-acak pertahanan yang dimiliki oleh Alter Ego Esports dan Turtle. Bisa aja diambil oleh Araki again and again. Lihat tapi Finn-nya mencoba untuk mem-break up Sin yang udah bener low banget, tapi Pai kali ini masih nggak mau pulang karena dia cukup pede gitu loh dengan heavy level. Oh, tapi turtle-nya dicolong oleh seorang Udil kali ini. 1 turtle yang diamankan oleh Alter Ego Esports setelah kehilangan Seliboy, setelah kehilangan Nino juga, dan bahkan Leo Murphy yang tumbang. Ini membuat Alter Ego setidaknya bisa menghentikan sedikit pergerakan dari Araki Hoshi dalam mendapatkan objektif turtle-nya. Karena retribution tadi soal dari Albert itu hal yang membuat Udil mendapatkan 1 objektif turtle, dan mungkin ini akan menjadi penyelamat bagi Alter Ego Esports karena gap dari goldnya tidak terlalu jauh untuk sekarang. Ini bahaya banget itu. Waduh, ada ikan paus ya, dimana tadi sebelumnya itu lari ke tembok, hidungnya mimisan. Pengen turtle malah dicuri lawan. Tuh jadi kayak begitu tuh jadinya. Mantap sekali ya. Aduh. Agak nggak apa-apa, yang penting ujungnya an-an sama ya. Agak bimbingan orang tua ya. Bener. Gimana Beo? Iya. Bimbingan orang tua. Larinya harus jauh lebih hati-hati lagi tuh. Agak bimbingan orang tua sedikit ya. Memang. Kalau ini sama salah aja. Udil Pak yang nyolong, Mbak. Udil. Udil yang ngambil. Padahal tadi dia udah balik karena dia tahu teman-temannya udah kalah team fight. Iya. Tapi dia tahu dia masih punya chance kali ini untuk ngedapetin turtle-nya. Dan ada sedikit isu dari Araki Hoshi, jadi harus bersabar teman-teman. Ini ada technical issue sedikit dari Araki Hoshi, dan sepertinya udah kembali lagi ya si Momo ya. Kita udah bisa lagi menyaksikan jalannya pertandingan.
Oke, di bagian tengah, Void Kristalnya, I'm Offended-nya, mendadak R7 keluar, Fire Missile dikeluarkan, Guiding Wind, dia berhasil kabur, sementara Tyrant Defense gak kena ke arah siapapun. Ada Bouncing Ball, namun Reload bisa dikeluarkan, dihapuk-hapuk diajar habis-habisan, di all in sebegitu aja. Gak kuat lagi, Electrofine langsung aja membelah sebuah dinding untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Sally Boy. Tapi Albert mundur lagi ke bagian belakang, Albert udah gak kuat lagi dengan Rhapsody yang masuk semua peluru ke arah perutnya. Iya itu dicicil Albertnya sampai nggak mau komit ngejar lagi ke arah Sally Boy. Padahal dia pas ngeliat Sally Boy, wah gila. Dan perlahan-lahan Sally Boy jadi punya Santapan. dealing damage nih harusnya. Iya. Apalagi dengan Albert yang tidak boleh asal-asal untuk jump in kecuali dengan Alecto Final Blow. Karena kalau dia cuma pakai pasif yang ia miliki, dia bakal masang badan ke arah Sally Boy dan itu akan jadi malapetaka sendiri untuk dia. Yap, tapi kali ini lihat Albert langsung ada satu final blow juga mencoba untuk nge-clear minus cepat mungkin dan bahkan membuying time karena Finn dan juga Clay langsung memberikan backup tapi dua tumbang dari Alter Ego Murphy mulai masuk tapi ternyata nggak ada follow up damage dari Alter Ego Esports. Tyrant Revenge dan Rage-nya connect kedua pemain tapi ternyata tidak ada yang bisa follow up dari Alter Ego Esports Papulung. Nggak ada siapa-siapa loh tadi di situ Cimomo walaupun Tyrant Rage-nya connect tapi Iya. dua rekannya udah hilang terlebih dahulu. Nino sekalinya masuk pun udah banyak banget yang menanti kehadirannya dan dia pun harus pergi lagi ke arah yang berbeda, Profesor. Ya, itemization-nya cukup unik di sini udah langsung ke arah Malefic Roar dan juga mungkin akan menuju ke arah Brute Force dari Sally Boy. Sementara kalau misalkan kita melihat dari satu item Benedetta-nya sendiri, entah kayaknya dia bakal menuju ke arah Hunter Strike. Namun dengan Brute Force yang dimiliki oleh Sin, dia kayaknya bakal makin pede untuk one situation dengan Pai. Walaupun Pai-nya belum punya satu buah gerakan dari Dominant Ice. Waduh, again and again. Tyrant Rage-nya tadi tidak berhasil seperti mendorong langsung Finn masuk ke dalam jangkauan yang dimiliki oleh Alter Ego Esports. Tapi di bagian belakang Tone Apart memorinya memberikan kenangan yang sangat-sangat buruk. Mimpi yang sangat mengerikan sekali. Hanya saja Benedetta kali ini berhasil langsung diambil juga oleh pemain dari Alter Ego Esports. Untuk Albertnya udah dua kali harus meregang nyawa Cimomo. Iya, ini dua penetration item dari Sally Boy yang benar-benar bikin damage dia tuh lebih berasa masuk ke arah Albert. Yang memang sebenarnya Sally Boy kali ini udah mulai scaling juga dari damage-nya. Yep. Dan harus bertukarkan dua player dari Alter Ego Esports, Leo Murphy dan juga Nino. Dan bahkan kalau kita ngeliat tadi Nino sempat aja mau coba untuk menghentikan pergerakan Clay yang lagi buka Global Manipulation. Tapi ternyata di follow up dan di cover dengan cukup baik oleh R7 dan juga Finn. Dan tentunya membuat Nino tidak mudah untuk menumbangkan mid laner dari Araki Hoshi. Nih Bang Sin lagi dan lagi nggak kesentuh ya Profesor ya. Positioning yang bagus, belum lagi backupan yang sangat cepat. Cuman yang gue bingung adalah Finn ini satu orang doang loh. Tapi kenapa dia ada di mana-mana nih, Prof? Ya itu dia nge-cancel banyak banget Tyrant Rage yang dimiliki oleh Leo Murphy. Bahkan setupnya udah bagus, tapi balik lagi cancel, ke deny. Makanya nggak akan ada Tyrant Rage yang bener-bener on point. Kecuali tadi Clay. Pas Clay-nya ketangkep di bagian mid lane itu udah cukup banget untuk mendapatkan satu. Tapi Leo Murphy sekarang, ya harus lebih sabar. Cari momentum dulu Cari ya. momen, jangan sampai Tyrant Rage-nya ada, tapi nggak ada follow up damage-nya. Waduh, tapi untuk sekarang sepertinya kita berarti Ini nih juga ya. yang mau kita dengar ya. Ini dia Bude lagi Waduh. Cimomo. Udahlah. Ingat Bude lagi di Saya dalam pamit sana. dulu. Waduh. Oh gitu. Menandakan kalau Alter Ego lah yang barusan menang untuk Samsung Aztec Battle Challenge. Tapi konsel udah langsung dikeluarkan begitu aja. Siapakah yang akan menjadi korban dari yang mau Offended-nya dan ternyata adalah Udil. Udil berhasil kabur tapi ada Sally Boy memberikan tembakan Rhapsody-nya. Selamat sudah untuk kali ini. Iya, ini kalau aku ngelihat dari Alter Ego Esports mereka bermain dengan cukup aman sekali ya. Karena juga Lordnya udah mulai masuk di area bawah Papulung. Dan tentunya ini membuat Araki Hoshi bisa nge-press juga langsung masuk ke area base. Dan udah mulai dibuka kali ini belum ada Global Manipulation. Tapi Albert bakal berfokus untuk ngedapetin satu di area midnya. Tapi ada yang offended yang baik dari seorang Finn. Nino kali ini bakal coba ditumbangkan dan bakal ada Global Manipulation. Yang benar-benar bebas banget dari seorang Clay. Bali ini tua tumbang. Leo Murphy pun harus tumbang. Albert mulai masuk dan bahkan objektif turret terlebih dahulu yang menjadi prioritas dari Araki Albert. Mendadak terlihat tadi yang Offended-nya. Dua orang masuk ke dalam pelukan dari Finn. Belum lagi untuk Reload Manipulation-nya keluar tepat waktu. Dan sekarang yang Offended-nya malah narik angin begitu aja. Nggak ada satu honor yang berhasil langsung ditarik. Tapi untuk pemain dari Araki Hoshi ada 4 yang udah berhasil sampai untuk masuk ke arah pesaratnya. Dari satu orang yaitu Araki Sin. Masih jauh di belakang sana. Pertempuran akan semakin terjadi lagi. Alex Papan belum langsung dikeluarkan begitu aja. Ada beberapa wave minion langsung terpotong. Namun 5 player yang dimiliki Araki Hoshi. Mereka tidak membolehkan pemain dari Alter Ego untuk keluar dari pesaratnya. Iya, dan gak mau terlalu komit kali ini bakal coba dikejar oleh beberapa pemain dari Alter Ego Esports. Dan ada tas-tas dari R7 kali ini. Mencoba untuk memberikan taunting-taunting yang manis dari seorang R7 karena
Arkihosi mereka leading banget sama seperti Oke. dari game pertama. Berbeda network 7.000 dipegang oleh Arkihosi dan bahkan Super Minion akan masuk dari 3 arah Pak Pulung. Oke, ini dia R7-nya. Ya udah, dia bakal menjadi palang pintu di bagian tengah sendirian. Siapapun yang lewat fire missile, rekan-rekannya bisa mengambil farmingan dari area Alter Ego Esports. Makin kecil lagi pertahanan dari Alter Ego. Coba lihat, tidak ada inhibitor turret lagi. Nino masih level 13. Sekalinya dia masuk, levelnya masih hanya akan sama dengan Finn. Romat dari Arkihosi. Dan pertempurannya akan kembali pecah harusnya. Void Crystal dikeluarkan, belum terlihat Real Evolution. Dan sekarang udah langsung keluar. Tapi untuk Clay-nya langsung mengalahkan Winter Trench, di mana dia sekarang masih bisa bertahan di bagian belakang sana. Udah ada PN juga, langsung memberikan backupan. Flying Blood kali ini Ruby-nya udah gak kuat lagi. Pertempuran kembali pecah, tapi untuk kali ini dari Nino-nya dengan Winter-nya dia ternyata hanya nge-buying time sedikit waktu saja. Hingga Albert untuk kali ini langsung tas-tas tepat berada di depan wajah dari Udilnya. Udah ada Pai juga, ada Wave Minion. R7 mencoba untuk membakar, tapi bisakah mereka untuk melakukan best turret-nya, karena sekarang Udil dan juga Pai masih bisa mendorong mundur Wave Minion tersebut. Triple kill dari seorang Albert ini yang membuat Alter Ego Esports meskipun mereka bisa dapetin Clay di area backline, mereka bisa tumbangin Finn di area depan. Yap. Tapi meskipun kita ngelihat Albert sekalipun lepas bebas, ini sulit banget dari Alter Ego Esports kehilangan dengan cukup banyak juga pemainnya. Dimana kita tahu Celeboynya tumbang, Leo Murphy tumbang. Ini yang membuat memang Nino dan juga Pai yang tadi benar-benar fokus untuk numbangin Clay sedikit sulit karena itu dimaksimalkan sama seorang Albert, Profesor KB. Iya, tadi ada satu guided wing untuk menyelamatkan hari dari Celeboy, namun tetap saja ini Celeboynya benar-benar ketangkep banget. Dan triple kill-nya itu predicted banget. Lihat nih, Albertnya nungguin, dia nge-slash satu kali dan dia langsung nge-slash ke Yep. bagian Nino-nya. Pinter banget loh nih, efektivitas dari skillnya ya. Emang semuanya di dalam kalkulasi yang sangat-sangat tepat sekali. Tapi Lord, 3 detik lagi. Ini bener-bener dari tadi tuh kayak nggak ada kontes sama Lord, nggak ada kontes sama Turtle. Kecuali satu Turtle yang emang bener bisa dicuri sama Udil tadi ya. Iya, Pak Pulung. Waduh. Kali ini apakah akan dikontes oleh Alter Ego Esports? Sepertinya kalau melihat dari game sebelumnya, mereka nggak mau terlalu ngambil resiko. Tapi Nino udah mulai nyebrang dari area bawah ke area mid kali ini. Dan sementara beberapa player dari Arkihosi juga udah ngeh nih sama pergerakan dari beberapa pemain Alter Ego Esports. Yap tuh, Pai-nya udah dapat posisi di bagian belakang. Mungkin siap untuk masuk ke bagian depan, tapi damage-nya hehe. Tyrant Revenge-nya lompat ke bagian depan. R7 melihat kehadiran dari Leo Murphy, didorong mundur lagi dengan Fire Missile. Udilnya mengirimkan Soul Bloom. Viraga Armor-nya udah mulai tergesek sedikit demi sedikit, tapi ke reset juga untuk Lord-nya. Albert sekalinya maju ditembakin, langsung pulang lagi. Panik, Mak, sakit, Mak. Iya, panik gak? Panik lah, masa enggak? Celeboy udah benar-benar sakit banget sekarang. Dan ini memang sebenarnya dari Albert pun mungkin sesuai yang KB bilang. Benedetta mungkin bisa jadi eksekutor. Yap. Dia nggak bisa dia buka inisiasi, mungkin R7 atau Finn yang harus membuka inisiasinya kali ini Pak Pulung. Oke, tapi Kak Digwin-nya pinter banget ya. Dan dia pun kembali hadir lagi untuk masuk bersama rekan-rekannya nih, Prof. Ya ini mau nggak mau cuma tarik ulur doang sampai benar-benar setup inisiasinya akan dimenangkan oleh salah satu dari kedua belah pihak ini. Karena dari R7 sekalipun walaupun dia benar-benar masih punya Viraga Armor, tapi dia nggak bisa asal-asalan untuk langsung melakukan inisiasi ke arah Lord. Masih ada pergerakan dari Pai juga dengan Pakitonya yang sama-sama bisa nahan ke arah Lord yang kedua kali ini. Ya aku merasa Leo Murphy pun juga nggak bisa sembarangan masuk dengan Tyrant Revenge, Profesor. Ini gimana ya, tadi untuk R7-nya dengan satu wave minion aja dia udah kenceng banget loh dari Fire Missile untuk memberikan darah. Sekarang konselnya langsung dikeluarkan, Leo Murphy-nya mundur ke bagian belakang untuk Finn, masih masuk, udah dari luar vibration, Celeboy-nya berhasil mundur dengan adanya satu round yang dia miliki. Hanya saja sekarang pertempurannya kembali terpecah, Albertnya di belakang sana seorang diri ditabrak dengan Cycling Eagle. Nah lo bisakah dia bertahan karena sekarang dia seorang di bagian belakang sana, Albertnya berhasil tumbangkan, Finn-nya juga langsung menyusul ke arah Albert, tapi Leo Murphy bisa mundur, hanya saja untuk Finn-nya dikeroyok habis-habisan. R7 Immortalnya masih ada tapi tidak dengan Viraga Armor. Clay-nya pun langsung ngacir pergi di situ. Coba lihat darahnya dikit banget Cimomo. Iya, ini membuat Arkihosi tentunya tidak bisa mengamankan Lord mereka yang kedua karena tumbang Albertnya. Meskipun mereka bisa dapetin Celeboy dan juga Nino, tapi Sin sebagai second damage dari Arkihosi pun tumbang. Berarti Arkihosi menyisakan R7 dan juga Clay saja itu tidak cukup. Kita ngelihat di mana Sin-nya. Coba 1v1 dengan seorang Sin, dengan seorang Pai di sini. Ini masih nggak cukup kuat. Apa item yang membuat Pai benar-benar kuat nih, Profesor? Ya tentu dengan adanya satu Malefic Roar dia punya dealing damage tambahan agar bisa melakukan double jab juga ke arah Sin-nya. Walaupun Sin punya stun, walaupun dia punya satu turn up memory, tapi kayaknya di sini masih belum cukup untuk menumbangkan absorb damage shield juga dan bahkan ada brute force. Jadi untuk dari segi armor, Malefic Roar bakal jadi jawaban, tapi karena Immortalnya tadi mungkin belum ready dari Sin dan sekarang udah ready, mungkin akan berbeda untuk event selanjutnya karena setidaknya semakin lama game berjalan
kita membutuhkan immortality. Yap. Karena di menit yang ke-20 nanti, satu kali tumbang itu hampir bisa menyentuh ke arah 1 menit untuk satu hero-nya. Wah, nih Leo Murphy-nya juga berpindah tempatnya ke situ ya. Dia masuk ke dalam rumput yang ada di bagian tengah. Mereka dari Alter Ego juga tadi nggak mau melakukan initiate awal terhadap Lord-nya. Mereka menanti kehadiran dari player Araki Hoshi. Apakah mereka sekarang siap untuk bisa masuk dan juga menabrak? Karena untuk Albertnya Sakit udah mendapatkan banget. tembakan yang sangat menyakitkan. Tapi Dead Sonata tadi nggak mengenai ke arah siapapun. Dan juga Tyrant Red tadi langsung connect di bagian tengah. Karena Dan sekarang Nino. Panapura kembali pecah reload manipulation-nya. Nino kembali masuk di bagian tengah. Winter Ranger langsung diaktifkan. Tapi nggak ada siapapun yang berhasil dia sedot. Brody-nya langsung diamankan. Tapi Elise pun yang digunakan oleh Nino mendapatkan hal yang sama. Murphy terjebak di bagian belakang. Untuk Pai-nya berhasil kabur. Tapi sekarang di bagian belakang sana ada sebuah pertempuran yang kembali terpisah. Albertnya darahnya dikit banget, selamat dia untuk kali ini Cimomo. Tapi itu tipis banget loh. Kalau misalnya tadi Albertnya nggak di cover sama Spin, aku rasa dari Udilnya masih bisa ngecil-cicil. Tapi ternyata Finnya bener-bener peka banget. Dia langsung nge-backup Albert dengan cukup cepat. Dan bahkan Seliboy-nya yang nggak tumbang kali ini 40. Kalau kita ngelihat di awal, Seliboy gampang banget ditumbangkan oleh beberapa pemain dari Arkeosi. Tapi sekarang, ini mau siapapun yang maju langsung ditembak Rhapsody dan Dead Sonata connect semua. Dan kali ini Arkeosi mereka coba untuk ngebet terlebih dahulu, kali ini coba ngejar ke arah seorang Seliboy. Seliboy-nya udah raw banget dan bakal langsung dibakar-bakar dengan fire missile dari seorang R7. Dipaksa mundur, dipaksa untuk nggak keluar dan bahkan nggak nyentuh ke arah Lord-nya Pak. Ini old style RRQ banget sih, kayak MPL season yang kedua dia. Ketika dia melakukan inisiasi ke arah Lord, siapapun yang datang dia samperin. Disamperin Diusir dulu. ya. Malah diusir dulu, dia nggak mau kalau ketika mereka melakukan Lord, mereka bakal terganggu. Dan ini terbukti dari Sin ya, dia total dealing damage-nya bener-bener disimpan banget sampai tidak menyentuh. Nah kalau udah lain kayak gini mungkin baru bakal menuju ke arah Lord-nya. Oke, sedikit lagi Lord-nya siapa yang mendapatkan, tapi ternyata Albert dengan satu retribution yang masih sangat-sangat nomor sekali. Pin-nya masih berhasil kabur ke back belakang. Dan Sonata satu peluru terakhir bisa ditahan. Sementara Pai dengan guiding win-nya malah mengantarkan nyawanya ke depan sana. Satu player dari Alter Ego Esports udah harus meregang nyawa. Udilnya terpisah, terjebak seorang diri, masih bisa kabur. Hanya saja Nino kembali hadir dengan Flying Blood dan juga Blood O-nya. Siapapun tidak akan mau mendekat ke arah Nino-nya. Ini akan menjadi pertempuran yang Wah, gila. sangat lama sih harusnya. Coba lihat Nino, hehe, nggak mau lagi meladenin. Malah Udil di belakang sana terkena efek slow, reload manipulation, ada cycling eagle. Ini dia sendirian loh. Coba lihat langsung dikerubungin layaknya gula yang didatangin oleh begitu banyak semut. Iya, dan bahkan R7 pun harus kehilangan immortality-nya. Tapi Leo Murphy bakal coba mundur terlebih dahulu. Nino yang akan coba nge-defend base dari Alter Ego sendiri. Sementara Lord-nya sudah ditumbangkan oleh beberapa pemain dari Alter Ego South di area mid-nya. Kali ini Araki Hoshi mereka coba untuk kasih pressure. Mereka tahu gak ada Pai, mereka tahu gak ada Udil. Tapi masih ada Seliboy tentunya yang bisa memberikan damage. Dan bahkan lihat Time of Vanity-nya connect kah dari seorang Finn kali ini ke seorang Leo Murphy. Bakal coba dibuka reload manipulation. Leo Murphy bakal coba dipaksa mundur. Tapi Seliboy bener-bener free banget di area backline. Tapi gak ada yang mau peduli sama seorang Seliboy karena Leo Murphy yang akan itu mati saja. Mulai masuk dengan Phantom Slash. Nino mencoba untuk menahan semua pemain dari Arkeosi dengan satu blowing blow. Dan bahkan kalau kita lihat Nino-nya ditarik balik oleh seorang Finn. Dan bahkan ada Winter Truncheon yang masih bisa menyelamatkan nyawa dari seorang Nino. Sementara Albert pun bersama dengan Finn dan juga Clay masih punya immortality. Tarik ulur lagi Pak Pulung. Wow, 5 detik lagi Udilnya akan nongol. Sementara Leo Murphy masih dalam waktu 40 detik lagi. Hanya saja Araki Hoshi masih gagal menembus best turret dari Alter Ego Esports, Profesor. Ya lagi dan lagi beberapa tim mungkin agak sedikit sulit ketika berhadapan dengan RRQ Hoshi untuk menembus ke arah base-nya. Tapi RRQ Hoshi sendiri kesulitan, selalu kesulitan ketika ingin mendobrak lini pertahanan dari Alter Ego Esports. Melihat dari real time win probability by Samsung Galaxy S Series, ini udah 69% kemenangan di tangan RRQ Hoshi. Bahkan turun lagi 70%. Naik lagi nih. Setelah tadi ada super wave minion yang akan bergerak dari 3 lane yang berbeda. Waduh. Reload manipulation di bagian belakang sana Oh my bersiap. God. Satu orang yaitu Dino harus bergerak jauh dengan sangat cepat. Alex Pemain Blow dikeluarkan. Pestaranya terbuka dengan begitu bebas. Mereka bermukul untuk makan langsung ke arah Pestaranya. Tapi Udil terjebak di belakang sana. Pestaranya terbuka. Dua dol bagi RRQ Hoshi. Wow, terlihat ada teriakan dari R7. Apa yang dia ucapkan? Itulah yang akan menjadi misteri nih, Profesor. Misteri Kayaknya- Mick check again and again Yes. akan selalu kita tunggu. Dan nanti juga di highlight aku